Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menyelami kisah nyata yang digambarkan lewat cerita fiktif saksi mata di Gaza, saat Palestina terjebak dalam api konflik. Cerita ini penuh ketegangan, harapan, dan perjuangan manusia di tengah konflik. Jangan lupa untuk tetap menonton sampai selesai, dan tinggalkan komentar kalian di bawah tentang kesan atau pelajaran yang kalian dapat dari cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Pagi itu, udara Gaza terasa lebih berat dari biasanya. Asap pekat membubung dari reruntuhan gedung di seberang jalan. Ayah Ibrahim menatap langit yang memerah, seolah berusaha membaca pesan yang tersembunyi di balik kepulan debu. Suara ledakan kecil terdengar di kejauhan, mengingatkan bahwa hari ini tidak akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ibrahim menunduk sambil memeluk adiknya, Laila. Mereka berdua belum sepenuhnya memahami arti konflik ini, namun ketakutan yang menempel di wajah orang-orang dewasa cukup membuat mereka tahu bahaya mengintai. Setiap langkah di jalan yang retak dan penuh reruntuhan seperti menuntun mereka masuk ke labirin yang tak ada ujungnya. Di sudut gang, seorang tetangga tua duduk di depan rumahnya yang sebagian hancur. Matanya kosong, tapi sesekali menatap ke arah langit, menunggu kabar buruk berikutnya. Suara tangisan anak-anak terdengar samar dari rumah tetangga lain, bercampur dengan deru kendaraan militer yang melintas jauh di jalan utama. Ibrahim dan Laila berjalan pelan menuju sumur di tengah kampung. Air yang mereka ambil hari ini akan menjadi bekal hidup yang berharga. Di setiap tetesnya tersimpan kesabaran yang luar biasa, seolah sumur itu sendiri menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak pernah berhenti. Di seberang kampung, seorang fotografer asing mencoba mengambil gambar reruntuhan. Ibrahim menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ketakutan sekaligus. Ia bertanya-tanya mengapa orang asing itu datang untuk melihat penderitaan mereka, sementara mereka sendiri tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Ketegangan semakin terasa ketika terdengar ledakan lebih dekat dari biasanya. Debu dan puing beterbangan di udara, memaksa Ibrahim dan Laila menunduk dan berpegangan tangan. Semua orang di kampung itu bergerak cepat mencari perlindungan, namun tidak semua sempat. Suara jeritan bercampur dengan sirene yang meraung di kejauhan. Ketika asap mulai menebal dan matahari meredup di balik awan tebal debu, Ibrahim menyadari satu hal. Hidup di Gaza tidak pernah bisa diprediksi. Setiap detik bisa menjadi ancaman, setiap langkah bisa mengubah segalanya. Namun di tengah kekacauan itu, ada tekad yang tak terlihat, sebuah rasa ingin bertahan yang lebih kuat dari rasa takut. Ibrahim dan Laila melangkah hati-hati menyusuri jalan yang penuh puing. Suara ledakan masih terdengar, semakin dekat dari sebelumnya. Bau asap dan debu menusuk hidung, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Di antara reruntuhan, mereka melihat sisa-sisa rumah yang dulunya penuh tawa dan harapan. Di sebuah gedung yang setengah roboh, seorang wanita muda sedang berusaha menenangkan anaknya yang menangis keras. Suara tangis itu seperti memecah kesunyian yang menegangkan. Ibrahim menatapnya sebentar, lalu menarik tangan Laila lebih erat. Ia merasakan ketegangan yang sama, tapi juga ada rasa ingin membantu meski tahu dirinya tak berdaya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Ibrahim menahan napas dan bersembunyi di balik tembok yang retak. Dari bayangan, muncul seorang pria muda membawa kotak makanan. Wajahnya penuh kelelahan, namun matanya menyimpan tekad yang tak bisa padam oleh perang. Ia membagikan makanan itu pada anak-anak yang bersembunyi, termasuk Ibrahim dan Laila. Saat mereka mengambil beberapa roti dan air, terdengar ledakan besar di dekat sumur kampung. Tanah berguncang dan debu beterbangan. Ibrahim merasakan jantungnya berdetak kencang, sementara Laila menangis di bahunya. Mereka berdua tahu, setiap detik yang mereka habiskan di luar rumah bisa menjadi akhir yang tak terduga. Ibrahim melihat ke arah langit yang kini lebih gelap dari biasanya. Pesawat-pesawat melintas dengan cepat, meninggalkan garis putih tipis yang cepat memudar. Ia merasa kecil, seperti butiran debu di tengah konflik yang tak ada ujungnya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menyerah. Malam mulai menyelimuti kampung, tapi suara ledakan dan tembakan tak kunjung berhenti. Ibrahim dan Laila kembali ke rumah yang masih berdiri meski sebagian besar rusak. Mereka menemukan ayah mereka sedang memperbaiki tembok yang runtuh sebagian. Tangannya penuh debu dan luka. Tanpa kata, mereka ikut membantu, saling menguatkan dalam diam. Saat mereka menatap langit malam yang terselimuti asap,
Ibrahim menyadari satu hal. Meski berada di tengah kekacauan dan bahaya, hidup harus terus berjalan. Setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan. Setiap langkah adalah tanda bahwa harapan tidak sepenuhnya hilang, meski dunia di sekitar mereka hancur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun Ibrahim tahu kesunyian itu hanya tipu daya. Ledakan terdengar di kejauhan, diikuti gemuruh yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Laila menggenggam tangan Ibrahim erat, seolah menolak melepaskan diri dari satu-satunya pegangan yang masih ia miliki. Di luar rumah, suara sirene meraung, memecah gelap yang pekat. Ayah Ibrahim berlari membawa lampu senter, menatap sekeliling dengan cemas. Setiap bayangan yang bergerak bisa menjadi ancaman, setiap suara bisa berarti kehancuran berikutnya. Ibrahim merasakan jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut terdengar oleh orang di luar. Di tengah ketegangan itu, suara tangisan seorang anak terdengar dari jalan samping. Ibrahim dan ayahnya berlari mendekat. Seorang gadis kecil duduk di antara puing-puing, sendirian dan ketakutan. Ibrahim merunduk dan menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, sementara ayahnya menatap ke sekeliling untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, ledakan lebih dekat dari sebelumnya mengguncang kampung. Debu dan puing beterbangan, membuat semua orang menunduk. Ibrahim merasakan tanah berguncang di bawahnya, sementara Laila menjerit ketakutan. Suara tangis bercampur dengan sirene, menciptakan simfoni ketakutan yang menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Ketegangan meningkat ketika seorang tetangga berlari dengan luka di lengannya. Ia membawa kabar bahwa pasukan bergerak lebih dekat ke kampung. Wajah-wajah penduduk terlihat pucat dan panik. Ibrahim menyadari bahwa malam ini tidak akan berlalu begitu saja. Setiap detik berarti keputusan hidup atau mati. Di tengah kegelapan, ayah Ibrahim memimpin mereka ke ruang bawah tanah yang masih utuh. Ruangan sempit itu menjadi perlindungan sementara dari kekacauan di atas. Ibrahim duduk di samping Laila, mencoba menenangkan adiknya dengan cerita ringan, meski hatinya sendiri penuh ketakutan. Saat malam semakin larut, suara ledakan mulai menjauh, meninggalkan kesunyian yang aneh. Ibrahim menatap Laila, melihat mata kecilnya yang masih penuh rasa takut, dan menyadari satu hal. Malam ini, mereka bertahan, dan itu saja sudah menjadi kemenangan kecil. Namun ia tahu, esok bisa membawa bahaya yang lebih besar. Pagi berikutnya, Gaza diselimuti kabut debu yang tebal. Ibrahim keluar dari ruang bawah tanah, menatap reruntuhan yang tersisa dari kampung mereka. Setiap bangunan yang runtuh bercerita tentang kehidupan yang hilang, namun ada juga sisa-sisa harapan yang masih tersisa di antara puing-puing. Di jalan yang retak, Ibrahim melihat tetangga-tetangga berkumpul, beberapa membawa luka, beberapa hanya menatap kosong. Laila tetap di sampingnya, menggenggam tangan kakaknya tanpa melepaskan. Ibrahim merasakan beban tanggung jawab yang besar. Namun juga ada rasa kuat untuk melindungi adiknya dari kengerian yang masih mengintai. Seorang pria muda datang membawa berita bahwa beberapa keluarga berhasil meninggalkan kampung sementara untuk mencari tempat aman. Ibrahim merasa campuran antara lega dan cemas. Ia tahu pergi bukanlah akhir dari bahaya, namun tetap ada secercah harapan di tengah kekacauan yang tak kunjung berhenti. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari kejauhan. Ayah Ibrahim segera mengajak keluarga berlari ke sisi yang lebih aman. Di setiap langkah, debu beterbangan, dan aroma asap memenuhi udara. Ibrahim menatap Laila yang menggenggam tangannya dengan erat, menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang anak yatim yang kebingungan. Ibrahim menunduk, memanggil namanya, dan membimbingnya untuk bergabung dengan mereka. Keberadaan anak itu seperti pengingat bahwa dalam kekacauan, manusia masih membutuhkan manusia lain. Setiap tindakan kecil menjadi pelindung satu sama lain. Saat matahari mulai menembus kabut, cahaya lembut menerangi reruntuhan. Ibrahim, Laila, dan ayahnya berdiri di atas tanah yang retak, melihat sekeliling dengan hati yang berat namun tidak menyerah. Rasa takut masih ada, tapi tekad untuk bertahan lebih kuat. Gaza mungkin terbakar dalam api konflik, namun kehidupan tetap berjalan, satu langkah demi satu langkah. Ibrahim menatap langit yang mulai membiru, menghirup udara yang meski berat tetap terasa hidup. Di tengah reruntuhan dan kehilangan, mereka menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Setiap detik yang mereka lewati adalah bukti bahwa meski dunia di sekitar mereka hancur, harapan tetap menyala di hati manusia yang bertahan.
Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya.